gue kan suka investasi saham kan. Gue punya porto pensiun gue sendiri. Gue niatnya nanti mau hidup dari dividen gitu. Oh ya udah, gue belajar sesuatu yang ada hubungannya dengan mengelola portofolio saham gue aja deh. Mulai gue nyari-nyari nih kelas-kelas, kan biasalah ada kelas-kelas saham apa segala macam. Nyariin cocok sama gue kan. Banyak sih kelas-kelas yang cocok sih. Banyak sih temen-temen yang bisa gue telepon minta ajak waktu ketemu buat ngajarin gue sih. Tapi ada juga nih yang ngasih sertifikat nih. Tapi kan nggak perlu kan sampai Tapi nggak sertifikat perlu kan. sama sekali. Itu buat orang kerja di equity research untuk Iya. dana pensiun apa segala macam di apa namanya MI di manajer investasi. Sebenarnya nggak perlu banget sih gitu. Tapi kan sayang banget ya kalau gue belajar nggak dapet sertifikatnya gitu kan. Ya udahlah, gue ambil aja. Akhirnya gue pelatihan, terus gue ujian. Kemarin tuh gue ujian. Hari apa kita ujian ya? Sabtu ya. Hari Sabtu Ini gue ikut ujian, Bang? Enggak, dia kan Kita ngatur ujian, jadwal gue. Kirain ikut ujian juga kayak apa nih tiba-tiba? Ujiannya ngapain, Bang? Ada studi kasus. Ujiannya itu kalau di sertifikasi, kan gue 2 kali ikut sertifikasi. Yang satu WPPE udah lulus tuh. Beda nih. Beda lagi. Yang satu OJK punya, itu Oke. izin untuk jadi broker. Itu yang kemarin foto sama orangnya itu. Bukan, itu yang lanjutannya, itu Oke. CSA. Nah, ujian yang mana nih? Ujian CSA ya. Ujian CSA Certified Security Analyst untuk jadi equity research itu adalah kita ikut pelatihan. Di akhir pelatihan itu kita dikasih tugas akhir untuk menunjukkan bahwa kita mengerti. Oke. Kita sesuai dengan standar security analyst. Nah, di tugasnya itu adalah menganalisa sebuah emiten perusahaan di Bursa Efek yang kita analisa sedalam-dalamnya secara aspek perusahaan, harga pasar, proyeksi finansialnya ke depan. Wah, gue seneng banget, gue seru banget gue downloadin laporan keuangan mereka 4 tahun ke belakang, gue bacain satu-satu, gue masukin ke modeling gue. Gimana ya rasanya tuh seru gitu. Nah, begitu ketemu sama ininya asesor, orang yang mastiin nih orang ngerti nggak nih, kompeten nggak nih gitu. Ya udah, kira gue ngobrol presentasi sama dia, ini metodenya ini, terus kita diskusi soal makroekonomi, diskusi soal macam-macam lah soal perusahaan dan industrinya. Udah, abis itu dia ngasih gue masukan. Mas Radit, mungkin bisa nih lain kali kalau punya saham ini gini-gini. Kebetulan saham yang gue analisa tuh ada di porto gue. Oke. Jadi gue makin semangat lagi gitu. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Wah, seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Gila, seru banget. Tapi teman gue ada sih, gue punya teman yang mirip kayak lu. Jadi maksudnya dia lagi ada waktu kosong nih, dia nggak tahu mau ngapain. S2 dong dia. Itu gue niatnya kayak gitu bro. Oke. Gue niatnya S2, gue ada ketemu jurusan bagus. Di Indonesia nih? Di Indonesia, Oke. di vokasi UI itu ada S2 magister terapan, S2 terapan ekonomi kreatif. Oke. Tugas akhirnya membuat sebuah project ekonomi kreatif yang melahirkan inovasi di industri. Buset. Jadi lo kan kerja kreatif nih, ya kan? Lo punya project sendiri, apa ya karya kreatif inovatif gua yang untuk YouTube atau segala macam, ya mungkin obrolan ini lo jadiin apa segala macam. Nah, itu akan jadi tugas akhir lo, jadi tesis akhir lo. Nah, selama perkuliahan di UI nanti, itu yang lo bawa untuk lo uji sama profesor-profesor lo. Ngerti gak sih maksud gue? Ya seru, bayang seru sih. Kayak MBA-nya Dr. Tirta kan. MBA Dr. Tirta kan soal ininya dia, sepatunya dia apa yang perusahaan bersih-bersih sepatu. Iya. Nah, itu kan dia pakai buat MBA dia. Jadi itu kesempatan dia buat ngebongkar bisnisnya dia di depan profesor-profesornya dia. Seru Seru kan? banget, seru Seru banget, nggak? seru banget.